Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Erita Oktasari SEMM dan juga teman-teman dari 5NM Manajemen 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Bella Kristina Nade, yang kedua ada Emma Nadia, yang ketiga ada Erika Rifani, yang keempat ada Fajar Kurniawan, yang kelima ada Robi Fana Siombing, dan keenam ada Yondra. Baiklah, kita masuk saja ke dalam judul presentasi kami hari ini, yaitu Currency Pegged Swiss francs. Nah, apa itu Currency Pegged Swiss francs? Currency Pegged Swiss francs adalah pematokan atau pelemahan nilai mata uang Swiss yang dikarenakan kekhawatiran dari otoritas Swiss akan menurunnya permintaan domestik yang disebabkan oleh menguatnya nilai mata uang Swiss terhadap euro. Alasan kekuatan franc Swiss ada dua, yaitu yang pertama ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh krisis utang Eropa. Yang kedua, kurangnya alternatif investasi yang aman bagi investor, sehingga banyak dari investor yang memberi franc Swiss dikala krisis, yang menghasilkan efek safe haven, atau yang disebut juga dengan aset peralihan. Tujuannya yaitu pelarian investor ketika kondisi ekonomi global penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Ada dua tindakan untuk melemahkan franc Swiss. Yang pertama, untuk menjaga agar Swiss francs tidak dihargai, otoritas Swiss telah berjanji untuk membeli mata uang asing dalam jumlah yang tidak terbatas. Dengan menjual franc Swiss dan membeli mata uang asing, nilai francs tetap rendah. Yang kedua, Bank Sentral telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga 0% selama diperlukan, sehingga kurang menarik untuk menabung di Bank Swiss. Kedua faktor ini membuat franc Swiss kurang menarik dan akan membantu menjaga nilai franc lebih rendah. Dampak penguatan franc di Swiss. Efek terhadap perusahaan dan ekonomi nasional. Industri ekspor terutama dipengaruhi oleh nilai eksternal yang kuat dari franc. Efek negatifnya tidak tersebar secara merata, khususnya perusahaan berorientasi ekspor yang tidak bekerja di ceruk pasar, tidak memiliki tingkat spesialisasi yang tinggi, atau tidak membeli barang atau jasa dari negara asing yang murah mengalami kesulitan. Seperti halnya dengan industri kertas. Perusahaan semacam itu terpaksa menurunkan harga agar tetap kompetitif di pasar internasional. Untuk pariwisata, 1 dari 3 pengunjung ke Swiss berasal dari zona euro, dan sebagian besar pengunjung asing datang bukan untuk bisnis, tetapi untuk liburan dan rekreasi. Kenaikan harga yang disebabkan oleh situasi mata uang memainkan peran penting dalam keputusan yang dibuat oleh wisatawan. Selain industri pariwisata, sektor keuangan juga merasakan konsekuensi negatif dari penguatan franc Swiss karena efek safe haven. Uang asing tidak memang pergi ke Swiss, tetapi sebagian besar pendapatan dihasilkan dalam mata uang asing, sementara biaya terutama dikeluarkan dalam franc Swiss. Efek pada konsumen Swiss memiliki keuntungan yang tidak memenuhi syarat dari franc Swiss yang kuat selama mereka menghabiskan liburan mereka di negara-negara zona euro. Mereka yang tinggal di dekat perbatasan juga telah memanfaatkan nilai tukar. Wisata belanja di zona euro sedang booming, sejauh mana konsumen barang dan jasa dalam negeri memperhatikan penghematan tergantung pada apakah harga yang diturunkan diteruskan kepada mereka atau tidak. Perkembangan franc Swiss ke nilai tukar euro. Dampaknya terhadap Swiss dapat dilihat di atas segalanya dalam perkembangan nilai tukar. Selama 2 tahun terakhir, nilai franc meningkat secara signifikan terhadap euro. Dilihat nilai tukar secara real sebagai basis, franc Swiss telah meningkatkan tajam nilai terhadap euro dalam beberapa kuartal terakhir. Untuk memutuskan apakah franc Swiss benar-benar dilebih-lebihkan, kita harus menjawab pertanyaan tentang apa itu nilai tukar yang adil. Menurut teori parasitas daya beli,
Nilai tukar wajar ini akan menjadi sekitar 1,35 francs untuk euro. Namun harus dipertimbangkan bahwa ada perbedaan besar dalam daya beli di seluruh zona euro. Nilai tukar yang adil dengan Jerman akan lebih rendah, misalnya daripada nilai tukar dengan Yunani. Namun demikian jelas bahwa franc Swiss sebenarnya nilai terlalu tinggi pada nilai saat ini dengan hanya lebih dari 1,20 terhadap euro. Perang mata uang dan devaluasi kompetitif. Dari sudut pandang Swiss, perang mata uang dan devaluasi kompetitif ini adalah kebijakan ekonomi rasional untuk mencoba dan menghindari penilaian nilai tukar yang berlebihan. Namun, intervensi valuta asing ini dapat mendorong negara lain untuk mengikuti kebijakan serupa dalam mendevaluasi nilai tukarnya. Dalam periode penurunan global, devaluasi adalah pemilihan yang menarik, terutama ketika hanya ada sedikit ruang untuk ekspansi fiskal. Masalahnya, itu adalah jika mendevaluasi bertentangan dengan biaya nilai tukar lain. Oleh karena itu, ini dapat mendorong suatu bentuk persaingan untuk paling banyak mendevaluasi nilai tukar. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.